Baik, bismillah, kita kembali untuk belajar tentang apa itu website ataupun landing page. Tetapi sebelum itu, saya membuat sebuah analogi ya, bahwa hari ini saya sudah baca juga di laporan di Google maupun di beberapa situs termasuk Temasek juga ya, bahwa jumlah pengguna internet itu di Indonesia itu sekitar 215 juta dengan populasi 78% yang sudah online artinya. Dan mereka ini mulai berbelanja menggunakan sistem online gitu ya. Kita baca di beberapa jurnal itu transaksi e-commerce Indonesia itu pada tahun 2023 itu sekitar 62 miliar US dollar, dan proyeksinya di 2025 kemarin itu sekitar 82 miliar US dollar. Jadi per tahun sekitar hampir 1.000 triliun itu transaksi secara e-commerce gitu ya. Nah, tetapi kita hari ini ya, mayoritas kita hari ini hanya menjadi pembeli, kemudian juga konsumen dan juga pengguna marketplace gitu. Nah, kita perlu kemudian memahami bahwa mungkin bagi teman-teman yang berada di zona karyawan ya, kita perlu membangun sebuah mindset bahwa kita perlu membangun sebuah aset digital agar kita tidak tergantikan nanti ya. Kan kalau di kantor tuh bisa digantikan dengan kontrak gitu ya. Habis kontrak itu bisa digantikan atau di PHK. Tapi dengan aset digital yang kita akan bangun itu kita nggak bisa di PHK aset digital itu, karena dia akan terus berjalan gitu. Nah, ini sebagai sebuah wawasan umum gitu ya. Jadi kita ya membuat landing page ataupun membangun sebuah website itu dalam konteks membangun aset digital. Bukan hanya sekedar mindsetnya adalah sekedar bikin website selesai gitu. Dan kalau kita pahami bahwa tingkat kerumitan website ya ini adalah tingkat kerumitan yang cukup tinggi ya, karena dia sebenarnya menggabungkan antara video kemudian juga menggabungkan foto ya maupun teks, itu website gitu ya. Dan kita akan bikin dengan dibantu oleh, sekarang sudah ada zamannya AI yang bisa membantu kita membuat landing page. Tapi kita akan belajar dari nol sehingga nanti hal ini menjadi suatu nilai plus buat kita untuk bukan lagi menjadi seorang konsumen, tetapi menjadi seorang yang bisa berjualan, membangun mindset untuk berjualan dan memiliki aset digital gitu ya. Karena ini sangat dibutuhkan oleh kita, terutama yang mungkin di level karyawan, sehingga kita mampu memiliki dua pendapatan karyawan dan juga pendapatan berjualan di sebagian waktu setelah kita bekerja ya. Syukur-syukur jumlahnya bisa lebih signifikan hasil jualan kita ini. Baik teman-teman sekalian, kita mulai dari awal ya untuk membuat sebuah landing page. Saya buka browsernya ya. Kita ke website. Nah, ini saya berikan sebuah ilustrasi kecil bahwa website yang kita miliki, yang memiliki mungkin direct admin atau cPanel, itu menjadikan kita menjadi leluasa untuk mengkreasikan sebuah ide, gagasan ataupun jualan
ide, gagasan, atau branding jualan itu sangat mudah. Yang pertama yang harus kita lakukan ya, hal-hal yang kecil. Pertama adalah kita mengenal domain dan subdomain gitu ya. Nah, saya sudah punya sebuah website ya, dan saya sudah memiliki beberapa subdomain gitu ya. Ada wsp.ngiklanpedia ya, ada Digipreneur Ngiklanpedia, ada Bisnis Pro, ada beasiswa Ngiklanpedia. Ini saya coba buka ya. Ini saya buka yang digipreneur.ngiklanpedia.com ya, kita coba buka Digipreneur Ngiklanpedia aja. Nah ini teman-teman, ini adalah subdomain dari domain utamanya adalah Ngiklanpedia. Jadi dengan subdomain ini kita bisa ya berkreasi, membuat web yang statis ya, dan bisa ya menjual ataupun membranding diri kita ini. Nah, ini saya dapatkan, saya bikin dengan artificial intelligence ya, dengan OpenAI, yaitu Gemini AI dan ChatGPT. Kita juga coba buka lagi apa WSP ya, ngiklanpedia.com. Kita coba buka Ngiklanpedia. Nah ini juga subdomain yang saya bikin untuk jualan maupun branding ya. Di WSP ini kita juga bisa klik API WhatsApp-nya, langsung mengarah ke nomor WA kita untuk bisa berkomunikasi dengan klien. Ini juga sama. Ini juga mengarah kepada kita bisa tulis di sini gitu ya, dan nanti dia mengarah kepada nomor WA kita. Nah, pengetahuan pertama bahwa kita bisa menciptakan subdomain sebanyak-banyaknya dengan domain utama kita gitu. Itu pelajaran pertama. Nah, sebagai titik nolnya ya, kita masuk ke domain kita ya. Nah, tadi sudah ya. Nah, kita bisa add subdomain gitu. Misalkan saya mau bikin domain subdomain baru, namanya misalkan religi ya, add subdomain. Nah, dia akan muncul religi.ngiklanpedia.com gitu. Jadi kita bisa bikin banyak sekali subdomain dari domain kita. Yang di sana kita bisa jualan apapun ataupun bisa membranding diri kita sebagai apapun gitu ya. Sebagai pelatih digipreneur, sebagai penjual web, ataupun sebagai penjual produk seperti ini. Ada Etawa 99 misalkan, ini punya teman saya, Etawa 99. Nah, ini juga sama. Ini kita jualan, ini tinggal belum diganti ini ininya ya, gambarnya belum dimasukkan. Ini bisa langsung ngelink juga ya. Ya. Ini kita masukkan nama, misalkan Ridwan misalkan ya. Kemudian kita coba berapa box, 3 box misalkan. Alamat lengkap misalkan Jalan Pesantren nomor 16 misalkan ya. Bla 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 gitu ya. Pembayarnya misalkan transfer bank. Kita klik seperti yang tadi, dia langsung ke API WhatsApp penjual ya. Ya, hai admin Etawa Arengo, saya ingin memesan sekian-sekian itu. Jadi yang pertama bahwa dengan subdomain ini kita bisa menjual apapun yang kita ingin jual. Gitu. Itulah salah satu keunikan dari website. Jadi kita bisa bikin sebanyak mungkin subdomain dengan catatan memang kita memiliki domain dan hosting ya yang memadai ya. Mungkin lebih kurang kita perlu ya hosting yang
kapasitasnya mungkin sekitar 10 sampai 20 giga ya, dan itu murah teman-teman. Nah, kemudian kita balik, ini kita belajar dari awal tentang fitur di cPanel ya, di hosting. Nah, kita ke file manager gitu. Jadi website itu dia gabungan dari gambar, kemudian video, kemudian juga teks HTML ya. Nah, sebagai hal yang gampang, ketika kita ingin menaruh produk kita ya, baik berupa foto maupun video, maka yang paling gampang adalah kita taruh di hosting utamanya, yaitu di, kalau saya berarti di ngiklanpedia.com ya. Jadi ini ya, ini ada dashboardnya, ini ada Business Pro, ada religi tadi kita bikin, ada yang domain utama adalah ngiklanpedia.com ya. Kita buka public HTML ya. Nah, kita siapkan satu folder khusus ya di gambar nih. Nah, di sini ada gambarnya ya, kita lihat ya. Nah, kita masukkan semua di sana. Gitu. Ini contohnya 3 gambar ini. Sehingga nanti bisa diakses. Aksesnya gimana? Ya, di sini. Ya. Berarti ini kalau kita mau akses gambarnya saja ya, mau akses ini ya, kita berarti akan ketikkan di sini ya, https ya, ngiklanpedia.com, kemudian /gambar, kemudian nah ini online HP ya, ini. Nah, dia langsung mengakses gambar kita gitu. Jadi ini pemahaman awalnya ya, kita memerlukan data untuk dimasukkan, yaitu berupa gambar atau video ke dalam domain kita, dalam hosting kita, dan kita taruh tadi yang paling mudah adalah di bagian tadi ya, yang mudah adalah di bagian hosting utamanya, yaitu di hosting pusatnya. Berarti kalau saya di ngiklanpedia.com. Itu pelajaran pertama teman-teman. Nanti yang kedua kita akan mencoba membuat prompt dari Gemini atau dari ChatGPT ya, sehingga nanti kita bisa mengkonekkan antara teks dengan video ataupun dengan gambar. Itu sebagai gambaran awal ya teman-teman, nanti kita akan belajar lagi.